binatang yang haram dan tidak haram, peraturan tentang penyakit kusta, kehidupan seksual. Kenapa peraturan-peraturan ini ada di Alkitab ya? Mungkin kita berpikir teman-teman bahwa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam kitab Imamat bagi bangsa Israel itu random. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ini sama sekali nggak random. Tuhan ingin supaya bangsa Israel hidup berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan untuk itu mereka perlu memiliki gaya hidup yang baru. Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya mereka harus hidup. Manusia kalau dibiarkan saja akan menjadi rusak. Ini kelihatan dari gaya hidup bangsa-bangsa lain selain Israel. Tuhan berkata bangsa-bangsa Kanaan, bangsa Mesir, itu hidup semau mereka sendiri tanpa peraturan. Dan ketika orang dibiarkan hidup bebas demikian, maka yang terjadi bukan keteraturan, bukan order, bukan hal yang baik, tapi kekacauan, kemaksiatan. Dan inilah yang Tuhan tidak mau terjadi dengan umat pilihannya. Tapi kalau semua bangsa berbuat demikian, kenapa Israel harus berbeda? Kenapa Israel harus lain dari bangsa yang lain dalam segala hal? Jawabannya adalah karena Tuhan Allah mereka itu kudus. Allah mereka itu berbeda dengan Allah-Allah lain. Kalau kita lihat mitologi agama-agama kuno, maka banyak cerita-cerita tentang dewa-dewa yang gaya hidupnya nggak berbeda dengan manusia. Selingkuh, punya anak di luar nikah, balas dendam, perang, kebencian, dan seterusnya. Tapi Allah yang disembah oleh Israel itu berbeda. Allah yang disembah oleh Israel itu punya standar moral yang sempurna. Allah yang disembah oleh Israel itu kudus dan tidak bercela. Dan dia tidak suka dengan gaya hidup yang gak karuan seperti yang dipromosikan oleh Allah-Allah dewa-dewa lain. Saya akan memberikan 2 contoh dalam hal ini. Yang pertama adalah tentang makanan. Dalam Imamat pasal yang ke-11, Allah memberi perintah kepada bangsa Israel. Binatang-binatang yang ini haram, jangan dimakan. Lalu Allah menyebutkan berbagai macam jenis binatang. Kenapa harus ada peraturan seperti itu? Kenapa nggak semua binatang diberikan aja untuk dimakan oleh manusia? Teman-teman, tindakan mengambil binatang, menaklukkannya, lalu membunuhnya dan memakannya, ini menunjukkan dominasi manusia. Tapi apa yang terjadi? Manusia jadi kebablasan dalam mendominasi dunia yang Allah ciptakan. Semuanya dimakan, termasuk binatang-binatang yang tidak seharusnya dimakan. Kucing, kelelawar, tikus, serangga, binatang laut yang tidak bersisik, jangan dimakan. Tapi kita makan kepiting, kerang, udang, cumi, dan sebagainya macamnya. 2 alasan Allah melarang bangsa Israel makan ini. Yang pertama, karena dia tidak mau bangsanya itu jadi bangsa yang tidak beradab. Semua dimakan. Ada hal-hal yang sekarang kalau kita dengar pun kita, itu bukan binatang untuk dimakan bro gitu ya. Itu binatang untuk peliharaan, itu bukan makanan. Tapi manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, memakan semuanya. Dan yang kedua, untuk alasan kesehatan. Karena kita tahu sekarang bahwa kalau orang terlalu banyak makan seafood, itu menimbulkan darah tinggi, menimbulkan kolesterol, dan berbagai macam penyakit. Tuhan tidak mau ini menimpa bangsa yang dia pilih. Jadi dalam hal makanan, Tuhan mau supaya Israel tidak seperti bangsa-bangsa lain yang tidak terkendali makanannya. Tapi bukan hanya itu. Dalam hal seksual, dalam Imamat pasal yang ke-18, Tuhan juga memberikan perintah yang detail. Tepatnya larangan yang detail. Dengan siapa saja seseorang tidak boleh berhubungan seks. Dengan binatang, dengan ibunya, dengan adiknya, dengan menantunya, dengan cucunya, dengan anak perempuannya, dan seterusnya. Yang akan membuat kita berpikir, wow itu semua memang gak boleh. Tapi Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa lain melakukan hal-hal ini. Sampai tanah tempat mereka tinggal itu muak dengan kelakuan mereka dan memuntahkan mereka. Tuhan tahu bahwa hubungan seksual yang tidak wajar, bahwa hubungan seksual yang sedarah, hubungan seksual yang tidak pada tempatnya, ini akan menimbulkan masalah bagi manusia. Dan Tuhan tidak mau ada kenajisan yang seperti ini di tengah-tengah bangsanya. Tuhan tidak mau ada orang yang punya skandal sampai berhubungan seks dengan anggota keluarganya sendiri, atau dengan istri orang lain, atau dengan binatang, atau dengan sesama jenis. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sama saja
dengan bangsa-bangsa lain. Yang Tuhan mau Israel menjaga kekudusannya. Lagi pula Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah perjanjian. Allah yang sangat menghargai perjanjian. Dan perjanjian yang dilakukan oleh manusia yang menjadi lambang dari perjanjian Allah dengan Israel adalah pernikahan. Jadi kalau manusia sudah tidak menghargai pernikahan dan melanggar batas-batasnya dan berhubungan seks dengan siapapun yang mereka mau, dengan apapun yang mereka mau, maka mereka sudah tidak bisa menghormati perjanjian. Dan Allah tidak mau umatnya jadi umat yang liar seperti itu. Allah mau umatnya jadi orang-orang yang terhormat, yang beradab, yang menghormati perjanjian pernikahan. Karena itu berarti mereka bisa juga menghormati perjanjian dengan Allah. Teman-teman, kalau kita ingin tahu bagian-bagian yang penting di dalam Alkitab, yang ditekankan dalam teks Alkitab yang kita baca, maka kita harus mencari pengulangan. Dan di dalam Imamat, khususnya pasal 18, 19, 20, Allah banyak kali berkata, "Akulah Tuhan," atau "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan di Mesir." Apa tujuan Allah mengatakan ini, mengulang-ulang hal ini? Allah berkata, kamu harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan harus hormat kepada orang tua. Akulah Tuhan. Kenapa belakangnya ada akulah Tuhan? Karena Allah mau bangsa Israel mengingat bahwa Dia adalah pemimpin dari bangsa ini. Kenapa harus nurut dengan apa yang Allah katakan? Karena Allah adalah pemimpin Israel yang sejati. Dan berikutnya, kenapa harus melakukan apa yang Allah firmankan? Karena mereka terikat perjanjian dengan Allah. Karena Allah telah menjadi Allah mereka dan mereka telah sepakat untuk menjadi umat Allah. Selain itu Allah juga tinggal di tengah-tengah umatnya. Kemah Allah berdiam di tengah-tengah perkemahan Israel. Dan Allah ada di tengah-tengah mereka sehingga mereka harus menjaga cara hidup mereka, perilaku mereka, sikap mereka, supaya Allah berkenan kepada mereka. Karena tempat yang mereka tinggali bersama Allah itu adalah tempat yang kudus. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan Israel akan kasih karunia-Nya, kasih setianya. Karena Dia telah membebaskan mereka dari Mesir, bukan karena kebaikan mereka, tapi karena Allah mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Karena itu Allah mengingatkan, lakukan apa yang aku katakan ini. Karena aku telah memberi kamu belas kasihan, kasih karunia. Aku telah menebus kamu dari penderitaan, dari perbudakan. Maka kamu sekarang adalah umatku. Di dalam perjanjian baru, apakah ini masih berlaku atau ini semua sudah basi? Teman-teman, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus ketika mereka menghadapi masalah yang mirip dengan yang dihadapi oleh semua orang di segala masa, mengenai percabulan yang menimbulkan skandal di tengah gereja. Juga ketika mereka ribut masalah makanan, berebut makanan, perjamuan kasih, dan seterusnya. Paulus menasihatkan mereka, jika kamu makan, jika kamu minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentinganmu sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Karena Allah ada di tengah-tengah kamu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jauhkan dirimu dari percabulan, jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang cemar. Dan kalau teman-teman baca dalam Efesus pasal 4-5, maka di situ Paulus secara panjang lebar menjelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikasihani oleh Dia. Kita harus meniru Allah, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Bahkan Paulus berkata, orang-orang yang sundal, orang cabul, orang serakah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang yang hanya menuruti hawa nafsunya sendiri dan tidak mau taat kepada Allah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa disebut sebagai umat Allah. Karena itu kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, Israel yang sejati, orang-orang yang terikat dalam perjanjian baru dengan Allah, dengan darah Kristus, maka kita harus ingat apa yang Allah firmankan kepada Israel dan kepada kita sekarang. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.